Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lena Raja Guguk, NIM 19 11 11 115. Saya dari kelas 4R Gulor Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tinjauan ekologis, ekologi administrasi negara Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari ekologi administrasi negara terlebih dahulu. Ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik guna untuk perbaikan, terutama di bidang organisasi dan sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisis ekologi administrasi negara Indonesia ini, digunakan perincian-perincian faktor-faktor ekologi yang meliputi 3. 1. Lokasi dan posisi geografis. 2. Keadaan dan kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Pertama, saya akan menjelaskan lokasi dan posisi geografis. Lokasi dan posisi geografis ini adalah artinya posisi geografis dalam suatu negara yang menunjukkan ketentuan waktu sehingga jelas kita mengetahui batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografis ini sangat mempengaruhi administrasi negara Indonesia. Pengaruh lokasi dan posisi geografis ini terbagi menjadi 3 bagian. 1. Bentuk wujudnya. Bentuk wujudnya artinya Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau yang besar. Jelas kita memerlukan administrasi negara guna untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut agar tidak terisolasi. Kedua, letak astronomis. Letak astronomis adalah Indonesia yang terletak di antara 95 derajat 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah yang tropis. Di samping daerah tropis ini, adanya kesulitan besarnya curah hujan, hutan dibakar dalam rangkaian budidaya manusia, sungai meluap, dan banjir menimpa penduduk. Dari masalah-masalah tersebut, kita sangat memerlukan administrasi negara di sini untuk mengatasi masalah itu. Contohnya dalam mengatasi banjir, maka akan dilakukan penghijauan dan reboisasi. Ketiga, posisi silang. Posisi silang artinya posisi yang terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Dalam posisi kita ini, di mana Indonesia incaran ideologis, politik, ekonomis, dan lain sebagainya, sehingga Indonesia diusahakan agar mampu mengontrol wilayahnya dan menyangkal bahaya-bahaya yang akan datang dari segala arah. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam ini artinya di mana Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup besar, sumber-sumber kekayaan alamnya yang beraneka ragam, contohnya tanah, lautan kaya akan ikan dan makhluk lainnya, serta bahan-bahan tambang yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara Indonesia nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Dan pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Keadaan dan kemampuan penduduk ini sangat mempengaruhi negara Indonesia karena meliputi faktor-faktor. 1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk artinya di mana semakin tahun ke tahun jumlah penduduk akan semakin meningkat, sehingga adanya kekhawatiran
terhadap persediaan bahan-bahan kebutuhan masyarakat. Kedua, distribusi spasial. Distribusi spasial ini artinya penyebaran di antara berbagai wilayahnya tidak merata. Ketiga, umur. Umur ini artinya di mana umur ini mempengaruhi juga administrasi negara, karena semakin dari tahun ke tahun, umur 5-9 tahun, 14-24 tahun akan semakin meningkat, sehingga perlu ditindaklanjuti di mana pemerintah harus memberikan program untuk menangani masalah tersebut. Kelima, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pada saat ini juga masih tergolong rendah. Rendahnya pendidikan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program pendidikan. Yang keenam, kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk juga tergolong rendah, sehingga pemerintah perlu menyusun program-program di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, adapun pengaruh, keadaan, dan kemampuan penduduk ini terhadap administrasi negara Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Departemen Tenaga Kerja, yang kedua, Departemen Kesehatan, dan yang ketiga dengan undang-undang. Sekian penjelasan materi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Selamat pagi, terima kasih.